Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan memberikan ringkasan atau rangkuman materi Ekonomi kelas 11 SMA semester 1. Pada semester 1 ini kita akan memberikan rangkuman 5 bab ya. Pertama itu bab 1-nya, ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Bab 2, APBN dan APBD. Bab 3, pasar modal. Bab 4, perekonomian terbuka. Bab 5, akuntansi dan sistem akuntansi. Nah, bab 1 itu ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili atau menetap di wilayah geografis Republik Indonesia. Jumlah penduduk yang terlalu besar tidak otomatis menjadi modal yang besar juga bagi pembangunan suatu negara. Justru dapat menjadi beban atau tanggungan bagi penduduk lainnya yang termasuk dalam angkatan kerja di negara tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara, tidak semua mendapat kesempatan untuk bekerja, sehingga angkatan kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang menganggur. Pemerintahan dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui program dan kebijakan yang efektif. Sejak lama pemerintahan dihadapkan pada permasalahan serius di bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. Terjadinya pengangguran terkait dengan usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh negara. Pembangunan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja. Mengingat masalah ketenaga kerjaan Indonesia bersifat multidimensi, cara pemecahannya pun harus multidimensi. Pengangguran terdiri atas pertama yaitu pengangguran terbuka atau open employment. Kedua itu pengangguran terselubung atau underemployment. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama itu faktor ekonomi terdiri dari pertama itu sumber dalam, modal, organisasi, teknologi, pembagian kerja, dan skala produksi. Selanjutnya faktor non-ekonomi, yaitu manusia, sosial, budaya, dan politik dan administratif. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Bab 2 itu APBN dan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD yang lebih mengutamakan nuansa masyarakat benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan daerah dengan potensi lokal yang dimiliki. Salah satu perangkat kebijakan pemerintah ialah kebijakan fiskal yang dikenal dengan kebijakan anggaran karena terkait dengan pengaturan APBN. Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara lain pemerintahan pusat dan pemerintah daerah masih ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah dan menyebabkan terjadinya ketergantungan fiskal. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan PAD adalah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Bab 3 itu pasar modal. Nah, pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Nah, untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan permodal dan masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM guna melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.
Efek yang diperdagangkan di pasar modal dapat berupa: yang pertama itu surat pengakuan utang, yang kedua surat berharga komersial berupa saham, obligasi, sekuritas derivatif, tanda bukti hutang, dan sekuritas kredit, atau setiap instrumen apapun yang ditetapkan BAPEPAM sebagai efek. Yang keempat yaitu perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Dengan adanya perekonomian terbuka, setiap negara akan berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif. Proses globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara dan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktik usaha dan bisnis seolah-olah dianggap tidak berlaku lagi. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Adanya perdagangan internasional menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap valuta asing. Segala transaksi yang dilakukan oleh suatu negara dalam hubungan ekonominya dengan negara lain, baik berupa barang, jasa, maupun modal, tercatat secara sistematik dan neraca pembayaran. Perdagangan internasional seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dibuat suatu negara untuk melindungi kepentingan bisnis lokal. Hambatan ini dapat berupa tarif dan non-tarif. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau untuk keperluan produksi di dalam negeri. Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berguna sebagai alat pembayaran internasional yang bersifat konvertibel. Bab 5 itu akuntansi dan sistem akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengembalian keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sistem pembukuan berpasangan yang disebut juga sistem kontinentral diperkenalkan oleh Luca Pacioli dan Leonardo da Vinci. Pemakai akuntansi dikelompokkan menjadi pihak intern dan pihak eksternal. Pihak eksternal antara lain itu pemilik atau investor, kreditor, pemerintah, karyawan, sedangkan pihak intern meliputi manajemen perusahaan atau pemimpin. Satu itu akuntansi dikelompokkan dalam 6 bidang. Yang pertama itu akuntansi keuangan atau financial accounting, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi manajemen atau management accounting, akuntansi perpajakan atau tax accounting, akuntansi anggaran atau budgeting accounting, dan akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Kewajiban suatu perusahaan melaksanakan pembukuan atau akuntansi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 28 dan Undang-Undang Pajak Tahun 2000 Pasal 28 ayat 1 sampai 12. Profesi akuntansi dapat dibedakan atas. Pertama itu akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Kegunaan akuntansi antara lain yaitu pertama untuk mendapatkan informasi ekonomi, informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua itu untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Konsep dasar akuntansi adalah konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan umum atau pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntansi meliputi konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep berkesinambungan, konsep pengukuran dengan uang, periode akuntansi, dan penetapan beban dan pendapatan. Standar akuntansi keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha
yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Unsur laporan keuangan perusahaan terdiri atas: pertama itu laporan perhitungan laba atau rugi, yang kedua itu laporan perubahan posisi keuangan, dan yang ketiga itu neraca. Oke, itulah rangkuman dan ringkasannya. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.